Museum Rumusan Proklamasi, salah satu tempat bersejarah yang punya peran besar dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk lebih detailnya, silakan simak video kami. Halo teman-teman semuanya, nama saya Alia. Jadi saya sedang berada di tempat peristiwa bersejarah yang pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi atau ruang tamu yang juga digunakan sebagai kantor oleh Maeda. Selain itu, ruangan ini juga digambarkan sebagai ruangan menjelang proklamasi seperti pembentukan PPKI, BPUPKI, dan peristiwa bom Hiroshima Nagasaki. Nah, selain itu di sini juga ada teksnya tentang pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Hatta, Bung Karno, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul jam 10 sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka adakan pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia Merdeka. Nah, Maeda juga memberitahukan pesan Buinsekai, pemerintah militer Jepang, kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Kemudian mereka ditemani oleh Maeda. Lalu di sini ada pangkat dan pongkot. Pada setiap negara kolonial Inggris, kenaikan raja selalu ditandai dengan plangko memorial. Namun ketika pemerintahan Hindia Belanda bukan salah satu negara jajahan Inggris, permahkotaan ini dirayakan dengan penanaman pohon disertai pelangat di depan Gunung Konsulat Jenderal Inggris yang kini menjadi museum. Nah, lalu di sini juga ada burung cendrawasih. Halo semuanya, nama aku Suci. Sekarang aku mau menjelaskan tentang ruang-ruang yang ada di sini. Nah, di sini itu terdapat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang menuliskan naskah proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, inilah hasil dari penulisan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, di sini ada tempat di mana rumusan naskah proklamasi. Menjelang dini dari hari pukul 3 pagi, tanggal 17 Agustus, Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo memasuki ruang mereka untuk mengitari meja makan panjang. Berarti ini meja panjang ya. Bung Karno juga mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi yang akan diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diberi judul proklamasi, dialog pertama dihasilkan dari kesempatan 3 tokoh nasional, yaitu adalah Kami Bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat kedua ditambahi oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi. Setelah naskah proklamasi itu dibawa ke Serambi Muka untuk dibicarakan di depan para tokoh yang telah menunggu. Nah, draft teks proklamasi ditulis oleh Bung Hatta, Insinyur Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya akan diketik oleh Sayuti Melik. Halo semuanya, nama saya Azra. Sini saya akan membahas tentang ruangan ketiga yang dimana yang ada di bawah tangga nih, tempat piano. Di bawah tangga yang merupakan tempat di mana Soekarno Hatta mendatangani naskah proklamasi tersebut. Nah, di sini juga ada kayak tulisan yang mengartikan ke sana. Nah, di sini tempat di mana Sayuti Melik dan BM Diah sedang mengetik naskah proklamasi yang sudah disepakati oleh semuanya. Nah, di sini ini Sayuti Melik. Nah, ini alatnya yaitu pengetiknya. Nah, sini ada BM Diah yang sedang menemani Sayuti Melik untuk menulis naskah proklamasi tersebut. Kalian mau dengerin sesuatu gak? Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani PM Diah mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang.
Di tempat ini juga, Soekarno itu memutuskan untuk membaca naskah proklamasi di depan rumahnya loh. Jadi ini dia gambar pengesahan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta di depan para tamu yang datang di depan rumahnya. Nah, di sini juga nih para tokoh yang hadir saat pengesahan naskah proklamasi. Berbagai sampai 26 tokoh yang hadir saat pengesahan naskah proklamasi tersebut. Jadi ini dia naskah yang sudah diketik oleh Syuting Malik yang sudah disampaikan oleh Soekarno-Hatta. Kalian tahu nggak sih guys, kalau misalkan ternyata teks naskah proklamasi itu pernah dibuang oleh Insinyur Soekarno. Lalu siapa yang menemukannya? Nah, yang menemukannya adalah BM Diah pada tahun 1945. Dan sama beliau itu pernah disimpan selama 47 tahun. Dan pada tahun 1992 diserahkanlah ke Museum Nasional untuk disimpan. Halo, nama saya Zahra. Saya akan memperkenalkan ruang artistik. Apa sih ruang artistik? Ruang artistik itu para tokoh dalam kesehariannya mengekspresikan minat dan rasa cinta pada tanah air melalui koleksi barang yang berharga, mencerminkan peran mereka dalam perjuangan kemerdekaan. Setiap barang memiliki makna mendalam, mulai dari alat-alat yang mendukung pekerjaan hingga karya dan penghargaan yang menunjukkan kontribusi mereka bagi bangsa. Selanjutnya itu ada kain batik dari Suwetarjo. Kain batik Suwetarjo itu kain batik berwarna coklat muda, coklat tua, dan hitam dengan motif bahan ketupat. Motif kain truntum, motif ini biasanya digunakan oleh pengantin. Oke, selanjutnya ada rencong Suwetarjo. Rencong Suwetarjo itu senjata khas daerah Aceh. Ini memiliki hulu berwarna coklat tua. Bila roncong melengkung mengikuti arah motif situasi geometris. Selanjutnya itu ada foto Suwiryo, sebuah foto hasil reproduksi foto peristiwa pembacaan naskah proklamasi. Foto dibingkai dalam frame dibuat untuk kenang-kenangan bagi keluarganya Suwiryo. Nah, ada fotonya. Selanjutnya ada cap tanda tangan Hamidan. Cap tanda tangan ini berfungsi sebagai alat pengesahan dokumen resmi. Oke, selanjutnya ada gelas kristal Suwetarjo. Gelas ini berbahan kaca dengan motif berupa daun sejajar. Di bawahnya terdapat pada menyerupai sebuah kristal mengelilingi seluruh gelas ini. Yang kedua itu ada gelas minum Suwetarjo. Gelas ini berwarna bening, tidak memiliki motif, dan badan gelas berbentuk 3 lingkungan. Yang ketiga itu cangkir bening Suwetarjo. Cangkir berbahan kaca, berwarna abu-abu, cangkir memiliki pegangan tangan. Gelas ini memiliki noda kecil pada bagian dalam cangkir. Halo, saya Digita. Di sini saya akan menunjukkan, di sini ada poster Insinyur Soekarno dan di sini ada poster Muhammad Hatta. Terus selanjutnya di sini ada bendera merah putih yang dijahit oleh Henry Caroline Patirajani, istri Jones dan Laturaban. Nah, di sini selanjutnya ada kaset pidato. Ini saksi hidup mengenai peristiwa perumusan naskah proklamasi pada tanggal 16 Agustus 1945. Terus selanjutnya di sini ada naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno. Dan di sini saya Fadlan ingin menerangkan ruang atribut atau ruang benda-benda yang
dikenakan para tokoh yang hadir dalam perumusan naskah proklamasi. Di sini ada sepatu Gusti Poetja, sepatu pantofel berwarna hitam dengan model ujung sepatu runcing dan tidak memiliki hak. Di sini ada topi Suepomo berwarna abu-abu. Di sini ada topi hitam Suepomo. Dan ini ada belangkon Suetarjo. Di sana ada topi Suwiryo. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat Kaldian. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini. Ruangan ini menghadirkan koleksi-koleksi berupa alat-alat pendukung aktivitas kegiatan dan pekerjaan para tokoh perumusan naskah proklamasi. Nah, ruangan aktivitas. Ruangan para tokoh kemerdekaan memiliki kegiatan dan pekerjaan yang berbeda, mulai dari peran di bidang pekerjaan profesional hingga aktivitas politik. Nah, yang semuanya memberikan kontribusi besar bagi kemerdekaan. Terus sumbangsi mereka ini sangat mendukung oleh alat-alat yang kini menjadi bagian dari koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di sini ada mesin ketikan Underwood 255. Pertama kali diproduksi pada tahun 1970-an. Model ini dirancang sebagai mesin ketika portable dengan desain yang sederhana namun kokoh dan menjadi populer di kalangan penulis serta pekerja kantoran pada era tersebut. Kemudian buku-buku. Nih, yang pertama itu buku ini memiliki sampul dan kertas berwarna krem dengan judul Sejarah Revolusi Indonesia. Buku ini merupakan jilid ketiga pada masa mempertahankan keutuhan negara yang ditulis oleh Prof. Iwan Kusuma Sumarti. Buku diterbitkan pada tahun 1965. Buku Sejarah Revolusi Indonesia ini buku berjudul Pengantar Ilmu Politik ditulis oleh Profesor Iwan Kusuma Sumardi dan diterbitkan oleh penerbit Universitas pada tahun 1966. Buku memiliki 113 lembar halaman. Buku ini berisi tentang pengantar ilmu politik. Terus ada berupa doktrin politik dan perkembangan politik dan nasionalisme. Nah, lanjut sini ada plakat HCRI diberikan atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Profesor Iwan Kusuma Sumardi di Jakarta 10 November 2003. Terus ada ini juga plakat pahlawan nasional untuk Iwan Kusuma Sumardi ditetapkan pada tanggal 6 November 2002. Terus yang ini adalah pada masa kabinet Ali Satromojojo, Iwan Kusuma Sumardi diangkat sebagai Menteri Pertahanan dengan SK Presiden RI nomor 1932 tahun 1953 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 30 Juni 1953. Jabatannya berakhir tahun 1955. Nah, selama masa kepemimpinannya banyak keberhasilan bagi kemajuan TNI serta menyusun Undang-Undang Pertahanan, menjadikan Jakarta Raya sebagai daerah militer sendiri. Terus memperhatikan asrama tentara, mengusahakan dana pensiun bagi para janda pahlawan, terus dan pendidikan kalangan TNI.